Selamat malam dan selamat bergabung dalam ibadah keluarga Jemaat Bahtera Kasih Makassar di hari ini, Rabu 16 Maret 2022. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Dina Lambai Paimbonan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kidung Jemaat 161 bait pertama dan kedua. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Malaikat dalam sorga memuji nama-Mu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kami semua umat manusia, termasuk di dalamnya kami sebagai sebuah keluarga yang percaya sungguh, bersyukur atas bumi yang Allah berikan, tempat kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Saat ini kami datang beribadah kepadamu. Kami mohonkan dengan rendah hati, berkatilah dan sertailah ibadah ini dari awal sampai akhirnya, kiranya jadi dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan kasih setia, Tuhan itu baik kepada semua orang. dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kasihi Engkau, Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan perkasa, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Ialah kerajaan segala abad. dan pemerintahan-Mu tetap segala keturunan, Tuhan setia dalam segala perkataannya. dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Silakan duduk. Kita kembali memuji Tuhan sebelum mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kidung Jemaat 66 bait pertama. Di gunung dan di lurah, di tiap jalanku, di
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan, tidak henti-hentinya dan tidak putus-putusnya kami datang sujud menyembah Engkau Tuhan, dan senantiasa mengucap syukur kepadamu, karena kami menyadari bahwa tanpa Tuhan yang menyertai kami tidak akan dapat melakukan sesuatu. Khususnya sore ini tadi Tuhan, hujan turun dengan lebatnya ya Bapa, tetapi karena kasih Tuhan dapat memberikan kesempatan kepada kami. Bahkan Tuhan meredahkan hujan ya Tuhan, sehingga kami boleh datang bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu dengan rendah hati kami mohon kiranya Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan kami, memberikan pemahaman kepada kami atas firman yang akan kami baca dan kami renungkan, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan kami dapat mewujud nyatakannya dalam sepanjang hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, ampuni salah dosa kami, sambut kami di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38 yang menyatakan, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Yesus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya." Demikianlah firman Tuhan. Dan berbahagialah kita yang melakukan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Shalom. Tidak henti-hentinya saya mengatakan kalau melayani bahwa kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, di mana pada saat ini kita dapat menyaksikan bahwa pandemi corona belum berakhir. Tetapi karena Tuhan yang menyertai kita, selalu memberikan kesempatan, kekuatan kepada kita. Khususnya tadi yang dikatakan bahwa hujan turun derasnya. Tetapi karena Tuhan menyertai kita, menghendaki supaya kita dapat berkumpul memuji namanya di dalam rumahnya yang kudus, sehingga walaupun kita tidak seberapa orangnya, tetapi firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan tetap menyertai kita seberapapun orangnya. Dan Tuhan melihat bagi kita semua bahwa kitalah yang hadir pada saat ini sungguh-sungguh akan rindu kepada firman Tuhan. Demikian pun juga yang ada di rumah masing-masing tentunya sama dengan kita bahwa mereka rindu kepada Tuhan, haus akan firman Tuhan, sehingga kita setiap saat, setiap ibadah-ibadah yang dilakukannya, kita tidak memandang cuaca yang buruk, tetapi kita tetap berusaha untuk hadir bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam minggu ini, minggu kelima masa Prapaskah, tentunya kita masih diingatkan tentang firman Tuhan yang dibaca. Itu menyangkut semua kepada apa yang dialami oleh Yesus ketika ia akan disalibkan. Tentunya kalau kita menyaksikan, kita juga merasa sedih bagaimana Yesus pada saat itu ia dicaci maki, dia dicambuk dan lain sebagainya, karena dia akan benar-benar melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapanya di surga, yaitu ia datang berkorban dan ia datang menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Namun kalau kita melihat ada banyak orang yang gagal menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia. Mengapa gagal, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Sebab sebagian orang pemahamannya bahwa kalau kita akan mengikut Yesus Kristus, menjadi anak-anak Yesus Kristus atau menjadi anak Allah, maka pemahaman mereka, perjalanan kehidupan kita akan mulus terus. Tidak ada namanya kelaparan, tidak ada yang namanya sakit penyakit. Nah, tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini dapat dialami oleh orang-orang yang baru masuk Kristen karena pemahamannya demikian, sehingga mereka tidak dapat memahami betul bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kita akan diselamatkan. Nah, jangankan orang yang baru masuk Kristen tidak memahami pemahaman tentang bagaimana orang yang mengikut Yesus Kristus, tetapi orang-orang yang sudah bertahun-tahun menjadi pengikut Yesus Kristus, ada saja yang belum memahami benar-benar bagaimana mengikut Yesus dan bagaimana anak-anak Tuhan tetap hidup di dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita melihat tentang firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa bagaimana dengan Petrus pada saat itu ketika Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-31 dikatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini
dikatakannya dengan terus terang di hadapan para murid-muridnya pada waktu itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Petrus mendengarkan ini bahwa Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah, masakan akan dibunuh oleh tua-tua orang Farisi, tua-tua agama pada saat itu, seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri, bahwa ia akan mengalami penderitaan oleh karena kita, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Nah, mungkin ini Bapak Ibu Saudara-saudara, reaksi dari Petrus itu menanggapi pernyataan Tuhan Yesus bahwa dia akan menderita. Tentunya kalau kita mendengarkan keluarga kita bahwa ia akan menderita, ia akan dihukum mungkin saja karena kesalahan mereka. Tentunya kita berusaha bagaimana caranya untuk membebaskan saudara-saudara kita itu. Nah, itulah yang langsung dilakukan oleh Petrus pada saat itu. Dikatakan bahwa Yesus mengatakan dan langsung menegur Tuhan Yesus pada waktu itu. Petrus katakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Itu Petrus membela Tuhan Yesus pada saat itu. Dan apakah Yesus senang dibela oleh Petrus pada waktu itu? Karena sebelumnya Yesus sudah mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah, dia adalah Mesias. Mengapa dia harus dibunuh? Dan juga Petrus merasakan bahwa sekian tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai gurunya, mengapa dia harus dibunuh? Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus akan menegur Petrus pada saat itu, dikatakan, "Enyalah engkau iblis." Karena apa yang dikatakan oleh Petrus pada saat itu menurut Tuhan Yesus adalah pengaruh iblis. Karena Petrus melakukannya dan ia menjadi penghalang dan untuk Tuhan Yesus melakukan penyelamatan kepada umat manusia. Karena dikatakan tanpa Tuhan Yesus, tanpa pengorbanan oleh Yesus Kristus, umat manusia tidak akan selamat. Dan itulah yang tidak dipahami oleh Petrus pada saat itu. Sehingga dia menolak penuh kuasa Allah yang akan menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, jika Yesus tadi telah mengatakan identitas yang sesungguhnya, maka tiba saatnya untuk menjelaskan identitas kepada seseorang yang akan mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, apa tugas kita untuk menjadi murid Tuhan Yesus? Ada 3 dikatakan di dalam firman Tuhan tadi yang dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Syarat ini Bapak Ibu Saudara-saudara bukan berarti Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus dan juga rekan-rekan atau murid-muridnya pada saat itu. Berarti dikatakan bahwa murid-muridnya tidak dipaksa juga untuk mengikut Tuhan Yesus. Apakah menolak atau apakah siap untuk mendengarkan atau melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus pada saat itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana mereka mendengarkan, yaitu menyangkal diri. Menjadi murid berarti mau mempertaruhkan seluruh hidupnya. Dan mereka harus bersedia menanggalkan haknya untuk mengorbankan diri dan juga mempersembahkan hidupnya kepada Yesus, yaitu mempertaruhkan hidupnya jikalau kita menjadi murid-murid Yesus, yaitu menyangkal diri. Nah,
Menyangkal diri, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada pengendalian diri, mau jujur, menilai diri sebagai respon iman bahwa Tuhan yang memanggil kita bukan keinginan duniawi, tetapi itu kehendak Allah sendiri. Dia memanggil murid-muridnya pada waktu itu, dan kita juga pada saat ini, bahwa sesuai dengan pemahaman iman kita bahwa Allah telah memanggil kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, memikul salib yaitu siap menerima konsekuensi untuk kehilangan kehidupan, atau dikatakan tadi di dalam pembacaan kita tadi bahwa barang siapa yang akan kehilangan nyawanya demi mengikuti Yesus Kristus dan juga Injil Yesus Kristus. Nah, ketika salib diletakkan di bahu untuk dipikul, apakah yang harus kita lakukan? Salib artinya penderitaan. Jadi semua orang memiliki salib, yaitu penderitaan-penderitaan, pergumulan yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Nah, seorang teolog mengatakan bahwa tidak ada gagang pada salib untuk memudahkan, dan dikatakan juga bahwa tidak ada pegangan bagi salib untuk kita pegang, memudahkan kita memikul salib itu. Sebagaimana ketika kita menyaksikan orang-orang membajak sawah bahwa salib itu, palang itu ditaruh di pundak binatang untuk menarik bajak pada waktu itu. Demikian pun juga kita, bahwa apakah kita merasa berat jikalau kita menghadapi penderitaan pergumulan dalam kehidupan kita? Kalau dikatakan kita harus memikul salib. Salib adalah penderitaan yang harus ditanggung sebagaimana Kristus yang telah mengalami tentang memikul salib ke Bukit Golgota. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kelihatan memikul salib adalah beban berat. Namun sadarilah, dengan memikul salib akan memampukan kita menyangkal diri dan mengikut Yesus, dan salib yang kita pikul, maka kita akan tetap fokus pada tujuan hidup kita. Jikalau kita siap untuk memikul salib atau mengalami penderitaan-penderitaan, pergumulan dalam kehidupan kita. Karena itu, mengikut Yesus artinya kita taat. Mengikut adalah fokus secara terus-menerus yang hidup dalam diri seorang murid adalah perintah Tuhan Yesus, yang mau dikatakan Tuhan Yesus memerintah kepada kita bahwa barang siapa yang mempertahankan nyawanya, tetapi barang siapa yang melihat itu bahwa ia takut kehilangan nyawa, maka orang itu akan kehilangan nyawanya. Karena itu kita diajak, apakah syarat tersebut terlalu berat? Keputusan ada pada kita. Bagaimana iman kita untuk mengikut Yesus? Apakah kita mau mengikut atau siap? Namun yang pasti, kita akan diperhadapkan kepada antara kehidupan dan kehilangan kehidupan. Itu antara dua. Kalau kita ingin siap memikul salib, maka antara dua diperhadapkan kepada kita. Apakah kita menghadapi kehidupan? Apakah kita kehilangan hidup? Nah, sebagai manusia normal, kita akan berusaha untuk bertahan hidup. Tuhan Yesus mengatakan, karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku,
ia akan memperolehnya. Apa yang diperoleh kalau kita mempertahankan Injil Yesus Kristus dan kita mempertahankan memikul salib itu, yaitu keselamatan yang kekal kita peroleh dalam kehidupan kita. Karena itulah Yesus datang membawa keselamatan bagi manusia, agar manusia memperoleh kehidupan, dan tidak ada kehidupan yang kita akan dapatkan, tidak ada kehidupan yang bisa kita lakukan supaya kita hidup terus-menerus kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itulah sebabnya Tuhan Yesus melanjutkan ucapannya, apa yang diberikan sebagai ganti kepada nyawa kita tidak ada itu, bahwa ada yang diberikan untuk menggantikan nyawa kita atau keselamatan kita tanpa Yesus dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang boleh kita peroleh, dengan demikian tidak akan menggantikan nyawa kita. Nyawa yang dimaksud Tuhan Yesus jauh lebih berharga, yakni sesuatu hidup yang kekal, sehingga tidak terbatas hanya kepada kematian saja. Maka tidak ada yang dapat menukar keselamatan dengan hidup apapun yang dapat diperoleh dari dunia ini, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-36, bahwa sekalipun kamu mempunyai semua yang ada di dunia ini, bahkan apa yang kita miliki, bukan itu yang menyelamatkan kita sebagai orang percaya. Karena Tuhan Yesus bermaksud bahwa yang lebih berharga, yakni sesuatu yang kekal. Apa itu yang kekal? Kehidupan kekal bagi kita sebagai orang percaya, sehingga tidak terbatas kepada kematian saja. Maka tidak ada yang dapat menukar keselamatan hidup dengan apapun yang dapat diperoleh dari dunia ini, seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-36. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mengikut Yesus Kristus adalah anugerah dari Allah yang terbesar bagi manusia untuk meninggalkan kehidupan yang lama yang mengikat manusia, manusia yang mencintai hidup, yang dikuasai oleh dosa, dan memasuki kehidupan yang baru bersama dengan Yesus untuk menuju pada kehidupan yang kekal. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kehidupan tidak dapat ditukar, atau nyawa kita tidak dapat ditukar oleh apapun yang kita miliki. Demikian pun juga barangkali kalau kita menyaksikan orang yang begitu penyakitnya parah, tetapi jikalau Tuhan akan memanggil dia, sekalipun orang itu orang yang memiliki segala-galanya, bahwa nyawa itu tidak dapat dibeli dengan uang atau harta yang ada pada kita, terkecuali kita memperolehnya di dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan yang sedang berjalan mengikut Yesus, untuk mau kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, bukan lagi kepada keinginan manusia, melainkan tetap kita setia mengikuti Yesus Kristus walaupun menghadapi berbagai pergumulan, penderitaan. Tetapi mari kita tetap mengikut Yesus Kristus, maka kita akan sampai pada ungkapan Yesus Kristus yang mengatakan bahwa, atau seorang teolog yang mengatakan bahwa tidak ada mahkota tanpa salib dan tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Dalam masing-masing kita di dunia ini banyak tantangan yang kita hadapi,
Apakah kita menghadapinya sesuai dengan pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Sebagai pengakuan iman, setiap hari Minggu kita bacakan bahwa kita percaya, aku percaya kepada Yesus Kristus, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebagai iman yang kita ungkapkan ketika kita mengungkapkan atau mengatakan pengakuan iman rasuli. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Minggu Prapaskah ini kita dapat menghayati pengorbanan Yesus Kristus, dan kita juga aplikasikan dengan kehidupan kita. Karena pengorbanan Yesus Kristus kita ada sampai pada saat ini. Kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, dan apakah yang kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Apa yang kita lakukan? Tuhan itu kaya. Tidak mungkin kita akan memberikan harta benda yang kita miliki. Tetapi Tuhan menginginkan bahwa apa yang kita miliki, mari kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana pada saat ini jikalau kita hidup dalam tekanan, pergumulan dalam hidup kita? Kalau kita membandingkan dengan kehidupan para nabi, para rasul pada waktu itu sedang memberitakan Injil Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan bahwa sangat menderita para nabi waktu itu. Yang kita mungkin ingat bahwa Nabi Yesaya dipotong atau digergaji karena pemberitaan Yesus Kristus. Dan juga Rasul Paulus juga selalu mengalami penderitaan. Dia diejek, dianiaya, ditangkap dan dipenjarakan demi nama Yesus Kristus. Kita mengalami penderitaan pada saat ini mungkin tidak sama dengan para nabi waktu itu. Kita menghadapi penderitaan, pergumulan dalam hidup ini, khususnya pada saat ini, yaitu pandemi 19 belum selesai-selesai. Kita memang bergumul, dan banyak juga saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Tetapi Tuhan tetap menyertai kita, karena janji Tuhan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita di dalam keadaan apapun. Terserah bagi kita semua bahwa apapun yang kita alami, apakah kita yakin dan mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, ataukah kita tinggal mengatakan biarlah hidup menderita, biar saja saya mati oleh karena COVID, sakit penyakit yang kita derita. Tidak demikian. Tetapi Tuhan tetap menyertai kita dan juga melihat apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, sebagaimana yang dikatakan, walaupun kita menjalani kehidupan ini, apakah kita siap menyerahkan diri, setia dan taat kepada perintah-perintah Tuhan, dan juga senantiasa mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus di dalam seumur hidup kita, sampai kita berdiam di rumah Tuhan bersama dengan Bapa di surga sepanjang masa. Mari kita, apa makna firman Tuhan pada saat ini ketika Tuhan dikatakan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Pemberitahuan pertama dan syarat-syaratnya kita akan mengikut Tuhan Yesus. Kita sudah hafal mengikut Tuhan Yesus, menyangkal diri dan juga memikul salib. Itu yang harus kita jalani dalam hidup ini. Dan sekali lagi saya katakan, semua kita memiliki salib, yaitu pergumulan dan juga tantangan dalam hidup kita. Tetapi kita percaya Yesus sudah memberikan kekuatan, keselamatan kepada kita, yaitu
Dia mengorbankan dirinya, mati di kayu salib demi untuk keselamatan kita. Itulah kasih Tuhan yang terdalam, yang terbesar, yang terluas dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita tetap juga mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun dalam hidup ini kita mengalami, kita tidak lepas daripada pergumulan dan juga penderitaan, khususnya yang kita alami pada saat ini. Mari kita tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita tetap melakukan perintahnya dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri yang pedih menjadi keagunganmu. Andaikan jagat milikku dan ku serahkan padanya, tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala, kita bersatu menaikkan doa syafaat kepada Allah. Mari berdoa. Tuhan, tidak henti-hentinya kami datang sujud menyembah Engkau. Tidak henti-hentinya kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena kasih dan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Khususnya pada saat ini Tuhan, Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami, sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu, dan sehingga juga kami memahami firman-Mu, karena Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah firman itu tidak lalu begitu saja dari pendengaran kami, tetapi kami percaya Roh Kudus Allah akan mementeraikan dalam hati kami, agar kami dapat memahami, bahkan kami dapat mewujud nyatakannya dalam sepanjang pelayanan kami. Bapa di dalam surga, ampuni dosa kami Tuhan, jikalau kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mari Tuhan senantiasa mengampuni salah dosa kami, agar kami layak di hadapan Allah. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir di dalam ibadah pada saat ini, namun mereka tetap mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing bersama dengan keluarga. Mari Tuhan juga memberkati mereka atau saudara-saudara kami. Bapa di dalam surga, dalam doa syafaat ini, kami berdoa bagi saudara-saudara
yaitu unit misioner, pegawai kantor, koster, security, cleaning service. Berkati anak-anak Tuhan agar mereka dapat mengangkat tugas masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang melaksanakan tugas malam hari ini, yaitu satuan tugas atau adaptasi kebiasaan baru, tim multimedia, petugas sound system. Mari Tuhan memberkati mereka semua agar mereka senantiasa setia untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, pemandu lagu, organis, majelis sektor 10 yang bertugas pada malam hari ini. Mari Tuhan memberkati mereka semua, berikan kekuatan kesehatan sehingga mereka tetap setia agar mereka juga dapat menjalankan tugas-tugas pelayanan dan apa yang dimiliki oleh mereka sebagai talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka. Saudara-saudara kami yang menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini, pergumulan dalam keluarga, bergumul karena pekerjaan, bergumul bagi anak-anak kami, Tuhan, kami tetap berserah diri kepadamu Tuhan, supaya kami Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Kami juga berdoa bagi jemaat dan majelis sektor pertama sampai 12, hamba-hamba Tuhan yang melayani setiap saat, ya Bapa. Berkati para hamba-hamba Tuhan. Berkati juga hambamu Bapak Pendeta Charles Manuputi sebagai KMJ GPIB di Bahtera Kasih, Makassar. Berkati juga saudara-saudara kami, saudara-saudara seasas yang senantiasa juga siap melayani. Mari Tuhan memberkati mereka semua. Demikian pun juga di GPIB Bahtera Kasih, Makassar. Kiranya Tuhan menyertai keluarga Bapak Pendeta Roberto yang masih ada tinggal di Makassar. Demikian pun juga keluarga Pendeta Charles yang masih ada di Bali. Berkati istri dan anak-anak mereka di sana. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang masih ada dalam pergumulan, yang masih ada dalam duka cita karena mereka ditinggal oleh saudara-saudara kekasih. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, dalam ibadah rumah tangga, sektor pelayanan yang bertugas pada saat ini, yaitu majelis sektor 10. Oleh karena itu kami bersehati mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, yang sementara dirawat di rumah sakit, maupun juga yang sudah ada dalam pemulihan. Saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit Makassar, maupun yang ada dirawat di rumah-rumah sakit di luar kota Makassar. Bapa dalam surga, kami berdoa bersyukur anak kekasih Situmorang Sitania Vesi tadi siang dioperasi di rumah sakit Sileon. Demikian pun juga Bapak Abraham Lekahena yang dirawat di rumah sakit Manado. Kami tidak tahu sudah berapa lama berbaring di rumah sakit, namun kami tetap mendoakan Bapak kekasih, kiranya Tuhan tetap menyertai bersama dengan keluarganya. Demikian pun juga anak Florence Ngantung, anak dari keluarga Bapak Ronald Ngantung yang dirawat di rumah sakit Dayak. Kami juga berdoa bagi Bapak Marino Latu Perisa yang dirawat di rumah sakit Grestelina. Demikian pun juga saudari Stefani Wongso yang dirawat di rumah sakit Siloam. Demikian pun juga kami berdoa bagi Bapak Onesimus Matantu yang dirawat di rumah sakit Grestelina, dan juga anak kekasih dari keluarga
Onesimus Matantu, yaitu keluarga Erwin dan Ibu Sinta yang telah melahirkan anaknya ya Tuhan, tetapi anak kekasih dalam kelainan yaitu jantung ya Bapa. Kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu rencana keluarga untuk meneruskan perawatan di Jakarta. Tuhan, berkati rencana mereka sehingga ia dapat sampai di Jakarta dan dapat melanjutkan perawatan di sana. Bapa dalam surga, demikian pun juga kami berdoa bagi keluarga Bapak Filemon, di mana anak kekasih dirawat dan diteruskan di rumah sakit umum di Balikpapan. Mari Tuhan menyertai anak kekasih, yaitu dikatakan dalam pemberitahuan yang namanya Bang Tomo. Mari Tuhan memberkati di sana, atau dengan nama lain Nathanael Sutomo Filemon. Tuhan berkati di sana. Tuhan tolong juga semua anak-anak-Mu yang sementara dirawat di rumah sakit Makassar maupun yang ada sementara dirawat di rumah sakit di luar Makassar. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu Tuhan melalui perawatan para medis, melalui juga obat yang diberikan kepada pasien. Berkati semua Tuhan untuk kepulihan anak-anak Tuhan yang sementara sakit sampai pada saat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa ya Bapa. Berkati mereka Tuhan, berkati pemimpin bangsa Indonesia, Bapak Presiden dan wakilnya, dan seluruh aparatnya. Mari Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, berikan hikmat sehingga pemerintah dapat memimpin bangsa Indonesia ini seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga bersyukur jikalau pada hari Minggu Bapak Pendeta bersama dengan sekretaris telah pulang dari Kendari untuk mengikuti sidang mupel yang ada di sana. Apapun hasilnya dari sana Tuhan, kami percaya bahwa Bapak Pendeta bersama dengan sekretaris dan kami juga yang mengikuti pada saat itu, biarlah semuanya itu diterapkan di GPIB Batra Kasih Makassar, sehingga segala sesuatu program yang sudah direncanakan dapat terlaksana seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Mari Tuhan memberkati di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sesungguhnya masih banyak hal yang kami akan mohon kepadamu Tuhan. Tetapi sebelum kami ucapkan satu persatu, Tuhan mengetahui ketidakmampuan kami dan juga apa yang belum kami mohon kepadamu. Kami percaya Tuhan akan menjawab doa-doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Malam ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ketika kami beristirahat, kami percaya Tuhan menyertai kami, memberikan kekuatan, ketenangan, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Dan besok pagi kami boleh bangun kembali untuk melaksanakan tugas pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat yang berada di tempat ini dan juga jemaat yang ada di rumah, kita masuk dalam pengucapan syukur. Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita." Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 288 ayat 1, 3, dan 5. Kita menyanyi ayat yang kelima. Sujudlah bala surga, abdi Allah terdekat, turut bintang
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam warta jemaat. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengudusan dan pelayanan gereja. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Dina Lambe Paembonan, pelayan liturgi, Diaken Penatua Sektor Pelayanan 10, organis Bapak Janet Soekarno, pemandu lagu Saudari Kladi Sahertian, produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Takis Adaptasi Kebiasaan Baru, Satgas AKBP. Atas pelayanannya pada hari ini, Tuhan memberkati. Ibadah sektor pelayanan. Ibadah sektor pelayanan untuk minggu depan akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 23 Maret 2022, waktu pukul 19 sampai selesai. Pelayan firman, Pendeta Charles Janeman Manuputi, pelayan liturgi atau tuan rumah, Diaken dan Penatua Sektor Pelayanan 11, organis Bapak Janet Soekarno, pemandu lagu Saudara Christian Latuperisa. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring atau luring pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat GP. Ibadah Pelkat GP GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 17 Maret 2022, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman, Pendeta Santi Wangsir, pemandu lagu Pelkat GP, organis Pelkat GP. Untuk itu, dimohon kehadiran anggota Pelkat GP secara daring atau luring pada ibadah tersebut. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 16 Maret 2022, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar.
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ibadah keluarga telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam persekutuan.